yang pada awalnya kita berdiri tahun 1995. Karyawan gitu, Pak? Kalau dari mereviewnya itu kita lihat dari data HR Matrix-nya dia. Dari data HR Matrix Matrix yang mungkin menjadi acuan untuk perbaikan ke depan, gitu, Pak. betul. Nah, kalau mengenai proses teori people analytic itu, mereka prinsipnya kan Halo semuanya, selamat datang kembali di People and Business Podcast. Kembali lagi bersama saya Ulan Prawerti. Kali ini kita akan membahas topik yang menjadi hangat pembicaraan, yaitu bagaimana manajemen sumber daya manusia di salah satu UMKM herbal di Bali. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Kadek dari PT Alampuri. Selamat pagi, Bapak Kadek. Selamat pagi Ulan, terima Iya. kasih atas kunjungannya ke Alampuri ini. Ya, seperti yang ketahui kita lagi ada di tempat PT Alampurinya Alampuri langsung. langsung, Terima betul. kasih Bapak atas Iya. tempatnya, kesediaan tempatnya untuk meminjam untuk podcast kali ini ya. Baik Pak Kadek, silakan perkenalkan diri dulu. Terima kasih Ulan, selamat pagi para pemirsa. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Alampuri. Terima kasih atas kepercayaannya diberikan kepada kami untuk mengisi acara seperti ini. Perkenalkan, nama saya Kadek Ali Sumantare. Saya saat ini menjabat sebagai HR Manager di PT Alampuri yang bergerak dalam bidang obat tradisional. Yang dimana produk yang kami hasilkan di sini salah satunya adalah berupa minyak prabu. Dan di mana pada pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa kita, partner kita, sekaligus teamwork kita di Herbal Bali yang membantu kita, kolaborasi kita tentang bagaimana cara pengolahan herbal yang baik sehingga menghasilkan produk yang berkualitas buat PT Alampuri. Ya, mungkin pemirsa, jadi kita lihat di sini kita ada produk minyak prabu. Nanti kita akan membahas lebih spesifik mengenai bagaimana si personil, bagaimana manajemen personil di UMKM herbal. Karena kita tahu sendiri, Bapak kan di Bali itu sangat banyak ya dibandingkan provinsi lain produksi herbal. Mungkin ini bisa menjadi insight untuk teman-teman UMKM lain untuk sebagai contoh lah bagaimana manajemen sumber daya manusia untuk pengolahan herbal di Bali, begitu Pak. Mungkin bisa di awal mungkin bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa Bapak bagaimana awalnya PT Alampuri itu berdiri dari tahun berapa, begitu Pak. Terima kasih. Perlu saya sampaikan saat ini PT Alampuri itu pada awalnya jauh sekali dari segmentasi obat tradisional. Iya. Yang pada awalnya kita berdiri tahun 1995. 95 yang fokus pada waktu itu di properti. Properti dalam hal ini adalah unit akomodasi penginapan berupa pondok wisata. Nah, memang pada waktu itu pondok wisata juga kita digandeng dengan museum. Nah, beberapa mungkin koleksi bisa dilihat di pemirsa di sekitar areal podcast. Kita ada beberapa koleksinya di sini. Dan sebagian besar kita tempatkan di museum, di Puma Museum. Nah, bergerak dari perjalanan bisnis pariwisata yang sekian puluh tahun itu, hampir 20-30 tahun, kita terpuruk pada saat COVID kemarin. Ya, 2020 ya Pak ya. 2020 betul, itu stuck sama sekali, kita tidak bisa bergerak sama sekali, operasional nggak bisa bergerak sama sekali. Di sana muncul imajinasi, ide-ide kreatif kita itu apa ya yang mau dibuat ke depannya ini untuk menopang bisnis pariwisata ini. Nah, seperti itu awalnya muncul. Nah, habis itu terbenak di dari benak hatinya owner gitu. Sempat kita sendiri juga menyarankan pada waktu itu owner, Pak, kita harus berdiri 2 kaki, nggak bisa 1 kaki seperti ini ke depannya gitu. Nah, itu beliau terbesit, kenapa nggak kita herbal ya? Herbal kan lagi booming. Di samping itu kan memang dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk selain obat-obatan yang modern, yang kimia kan gitu. Nah, dari sana kita belajar dari buku, habis itu dari medsos. Nah, memang ada beberapa teman-teman kita yang memang berkecimpung di bidang itu, seorang dokter, kebetulan keluarga dari Bapak. Nah, dari sana memberikan ide, kenapa nggak membuat minyak ini gitu ya, waktu Pak, itu. ya. Nah, kita waktu itu pesimisnya karena apa? Waktu itu ada pesaing-pesaing besar di Bali kan kayak Kudus.
Ya. Wah, wah besar itu. Bisa nggak kita menyaingi yang itu? Heeh. Nah, kita kurang percaya diri waktu itu. Iya. Nah, setelah kita dapat, kita dikasih masukan beberapa resep dari teman-teman dokter, itu kita coba kolaborasi. Nah, kita menemui kendala. Mmm. Kendala waktu itu, kita bisa buat produk, tapi kan kita nggak boleh menjual dan segala macamnya, mendistribusikan. Iya. Nah, sebelum terdaftar kan. Nah, kendala lagi di sana. Nah, di sana saya baru gini, punya inisiatif, kebetulan tadi ada apoteker, saya Mhm. tanyain, "Ayo tolong dong Beli Dek, mau gini-gini gimana caranya?" "Oh ya Beli Dek, ayo blast saja di grup apoteker Bali," gitu. Berarti awalnya cari apoteker dulu ya, Pak, Apoteker untuk mengenai dulu. Karena kita manusianya. nggak tahu gimana caranya meracik ini, komposisi perbandingan antara bahan ke bahan itu Iya, nggak benar. bisa. Memang kita tahu bahannya kan 81, oh dia pakai ini, pakai kunyit, Mhm. pakai jahe, segala macam seperti itu. Tapi kan perbandingannya kita nggak tahu berapa gram, berapa kilo kita pakai di Iya, sana kan. Nah, itu yang kita belum benar. tahu. Akhirnya kita belas di sana, ketemu kita jodoh dengan Mbak Desi namanya, Mbak Desi Mhm. Atmaja yang sampai saat ini menjadi apoteker penanggung jawab kami. Nah, sama beliau kita lama inten, mungkin Mmm. 1,5 tahunan kita kutak-katik, habis itu buat minyak, habis itu kita lempar ke Mmm. orang-orang atau ke masyarakat untuk mendapatkan feedback-nya itu, Iya, apa benar. manfaat, gimana gininya. Nah, di dalam perjalanan itu memang agak sulit sekali tantangannya. Kadang-kadang dia baunya gosong, kadang-kadang aromanya tidak Iya, kena, benar. Itu kadang-kadang dia dalam apa, dalam proses trial-nya berarti, Pak, proses ya? trialnya, proses trialnya. Nah, setelah itu selama 1,5 tahun itu sambil kita juga mengurus dokumen legalnya di Mhm. BP POM, ternyata pada tahun 2022 ya, kalau nggak salah itu 2022, kita berhasil menciptakan produk ini. Mmm. Produk ini dan sekaligus terdaftar resmi di BP POM dan lagi 6 bulan, 7 bulannya kita langsung daftarkan ke halal. Mhm. Nah, Iya, benar sekali, Pak. Berarti memang, dalam proses R&D-nya itu membutuhkan waktu yang butuh panjang, yang panjang sekali. kemudian juga proses legalnya sampai izin Betul, keluar, sampai karena izin kebetulan keluar saya ya. bergerak juga di bidang Betul. itu. Nah, Mungkin berarti proses mungkin kita akan agak mengerucut sedikit terkait iya, bagaimana Pak, iya rekrutmen betul. pegawai, berarti awalnya mungkin apoteker satu, Iya, kemudian nanti ketika produksinya bertambah, iya, itu akan betul. Bapak merekrut lebih banyak Iya, pegawai, gitu. betul. Bagaimana prosesnya saat itu, Pak, untuk merekrut itu? Bagaimana cara Bapak merekrut, mungkin pegawai, mungkin bisa menjadi inspirasi dan untuk Iya, betul, UMKM betul, lain gitu, betul. Pak? Pada waktu itu, memang semua serba manual, semua serba otodidak kan. Mmm. Jadinya kita tidak, memikirkan harus meng-hire, orang-orang atau karyawan yang berkualitas tinggi segala macam dari segi pendidikan, pengalaman, atau apa segala macam itu, kita belum ada bayangan ke sana. Iya, Yang kita pikirkan waktu itu hanya produksi, tapi produksi. produksi yang memenuhi standar BP POM. Mhm. Nah, dengan dari itu tuh, kita ada beberapa staf waktu itu di manajemen properti, Mmm. yang memang waktu itu terjadi PHK besar-besaran dan Mmm. beberapa kita rekrut. Nah, waktu itu kita memang intens melakukan Mmm. pelatihan dan pengembangan mereka. Oh, berarti dari pegawai yang sudah Sudah ada ada sudah di ada. Direkrut direkrut untuk menjadi, kembali, kita ini gitu ya, Pak, jadi ya? tim di Minyak Prabu ini, cuman, kita lakukan pelatihan dan Pelatihan pengembangan pasti yang karena secara intens. sangat berbeda untuk Beda beda. properti ya Beda, dengan produksi beda herbal. sekali, betul, beda sekali. Dan mereka yang biasanya membersihkan kamar dengan standar seperti ini, Iya. dia sudah tahu. Dan sekarang masuk ke ruang produksi, dia harus pakai baju pelindung apa, Heeh. APD, habis itu harus pakai selop tangan, harus cuci tangan, Iya. habis itu pakai odor rambut. Nah itu buat mereka itu asing Iya, kan, berarti itu asing, sebenarnya, tantangan yang mungkin lebih besar dibandingkan lebih misalnya besar mencari ya, pegawai baru mungkin yang tidak betul, tahu mungkin pekerjaan awal seperti apa, ini betul, kan betul. merubah Merubah kebiasaan-kebiasaan, itu kebiasaan menjadi itu. tantangan berarti ya, Pak, ya? Iya, memang sebelum kita melakukan proses produksi yang besar, memang kita lakukan pelatihan dulu. Kita Mmm. lakukan pelatihan dulu, kebetulan kita waktu itu sudah ada standar SOP-nya dari BP POM, itu yang kita berikan pelatihan kepada mereka, apa yang harus dilakukan pada saat begitu masuk ruang produksi, Mhm. apa yang harus dilakukan pada saat masuk ke ruang bahan baku, Mmm. dan apa yang harus dilakukan pada saat proses produksi. Mhm. Nah, itu yang kita ajarin terus continue. Mhm. Nah, Mhm. setelah itu, setelah beberapa kali kita trial. Mhm. Kita trial mereka,
ya lebih dari 3 kali 4 kali itu. Hmm, Kadang-kadang hasilnya nggak gosong. Nah, iya. seperti itu, kadang-kadang aromanya nggak pas gitu. Nah, tetap kita trial. Setelah berjalan 3-4 kali, hasilnya lumayan mulai membaik, Hmm, mulai membagus gitu. Setelah itu hasil-hasil yang kita produksi pada waktu itu, kita memang tidak ada edarkan atau didistribusikan secara komersil. iya. Kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang mau mencoba Hmm, dan mentestimoni produk kita. hmm, Dan Astungkaro pada waktu itu feedbacknya sangat bagus sekali. hmm, hmm. Dan semua merasakan khasiat-khasiatnya. Dari sana muncul lagi apa namanya keberanian kita, artinya power kita untuk memproduksi, menciptakan produk ini. Mhm. Nah, sampailah dia tercipta seperti saat ini dengan tekstur yang lembut, habis itu Mmm. tidak lengket, Sudah terstandar sudah artinya. Jadi terstandar ketika dia. personil misalnya ada ABC, misalnya personil ABC, misalnya personil BC yang sekarang Iya, jadwal ini harus sama kan begitu, iya Kak, ya. betul, Itu melalui training betul. dan, pelatihan yang Pelatihan berkali-kali berarti di berkali-kali. awal. Nah, waktu itu kita belum tahu metode-metode pengembangan dan pelatihan dan Mmm, apa-apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas mereka. mhm, Akhirnya saya waktu itu coba searching-searching apa ya, ada beberapa teori yang terbesit di telinga iya, saya dan saya baca di sana, HR metric kok Kak, awam iya, bagi kita ya, habis bener, itu people analytic itu awam bagi kita. Ya kita coba telusuri apa sih ini HR metric ini. Ya telah kita telusuri, oh ini ternyata suatu alat untuk modelnya apa mengukur. namanya, menghitung, Iya, mengukur benar. secara kuantitatif ya, Iya, seperti apa kegiatan absensi karyawan segala benar, macamnya Kak. yang kita implementasikan dan terjemahkan ke dalam bentuk suatu laporan atau kata-kata yang memang bisa memberikan untuk motivasi ke Benar, depannya. Kak. Berarti memang sebenarnya dari UMKM PT Alam Puri sendiri itu Ya, sebenarnya sudah menerapkan sudah, sebenarnya tapi kita nggak teori-teori ngeh, kita manajemen sumber ya daya manusia betul, ya, Pak, ya. betul, kita Jadi nggak HR tahu Matrix, betul. kemudian People Analytics, tapi sebenarnya ke belakangan mungkin baru tahu, oh ternyata Iya, teorinya ada, sedangkan implementasinya sudah implementasi ada sudah ada. gitu. Berarti kira-kira untuk HR Matrix sendiri, Pak, Bapak kan sudah menerapkan, walaupun Betul. kelihatannya bahasanya seram, tapi ternyata Sudah sudah diterapkan sudah gitu, Pak. diterapkan dia. Indikator-indikator apa saja yang Bapak biasanya nilai dari misalnya dari misalnya dari tenaga produksinya, kemudian Iya, dari apoteker sendiri, kira-kira uh, untuk kehadiran mungkin Bapak bagaimana Bapak cara betul, mengukur betul. tingkat kehadiran biasanya kalau di PT Alam Puri sendiri, Pak? Memang yang paling berperanan penting di sini adalah apoteker penanggung jawab ya, Oh, apotekernya ya penanggung sebagai jawab tim ya. leader ya, Pak, ya? Sebagai tim leader, dia yang lebih tahu spesifikasinya di sini, oh staf karyawannya harus seperti ini, absensi harus seperti ini, dan kedisiplinan pada saat masuk ke ruang produksi harus seperti ini, Mhm. kedisiplinan pada waktu pengemasan, packaging harus seperti ini, dan itu kita terapkan pelan-pelan. Mmm, Pelan-pelan kita buatin SOP masing-masing. mhm, Seperti sebagai contoh, pada saat dia masuk, SOP-nya seperti ini, bla 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 bla. mhm, Pada saat dia masuk ke ruang pengemasan, mhm. SOP-nya seperti ini, bla 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 bla. Nah, di sana kita menemui beberapa kendala waktu itu, di mana kendalanya kan kalau secara kasat mata kan sulit kita ukur Iya, produktivitas benar tenaga ya, Pak, kerja itu ya? sulit. Heeh, Dari mana kita tahu dia bahwa produktivitasnya besar, mhm, tinggi atau kuat kan gitu. mhm. Nah, akhirnya di sana kita terbesit AL metric itu kan merupakan suatu teori untuk menghitung Iya, kuantitatifnya benar, Pak. dari produktivitas, Sumber daya kinerja, sumber manusianya. daya manusia itu sendiri, dan itu pun dipakai untuk Mhm, pengambilan suatu keputusan mhm. yang lebih akurat kan Iya, gitu. Karena kalau kita tidak memakai data-data seperti itu dalam pengambilan suatu keputusan kan biasanya dia ya asal meraba-raba iya, ya. benar, Pak. Jadinya ke depannya kita, oh kayaknya ini pakai untuk ningkatin produktivitasnya dia. Oh Iya, ini pakai gitu kan meraba-raba seperti itu. benar sekali, Tapi Pak. kalau ada secara hitungan kuantitatif seperti misalnya absensinya, Mhm, berapa persen kehadirannya, berapa persen dia off-nya, habis itu berapa mhm. persen dia cutinya seperti itu. Nah, habis itu kan dari sana bisa kita hitung dia Iya, benar produktivitasnya, sekali, Pak. kinerjanya kayak Mhm. gimana.
Berarti sudah tercatat ya Pak mengenai misalnya kan kalau UMKM kan mungkin banyak yang mungkin tidak mencatat begitu Betul, Pak. Berarti kalau di PT Alam Puri sendiri untuk kehadiran itu pasti terdata ya betul, berarti ya Pak betul ya? ya. Itu sebelumnya Oh belum. sebelumnya Sebelumnya belum? belum, tapi setelah kita mendapatkan legal semuanya di tahun 2022 Oh itu, ya ya ya. legal dan produk sudah pasti, sudah ada SOP, baru kita melakukan mulai pencatatan sampai Hmm, sekarang. Dan pencatatan itu pun rutin dilakukan, terutama pada saat pelatihan dan pengembangan. Nah, itu mm. sangat penting sekali. Kalau di Iya, sana dia absen, tidak ada, ya otomatis akan benar. berpengaruh kepada produksi. Iya. Jadinya dia akan meraba-raba, oh apa yang dimasukin dulu ya? Oh Hmm, apa yang disiapin dulu ya mm. bahannya? Jadinya meraba-raba seperti itu. Mm. Nah di sana kita tekankan terutama pada saat pengembangan pelatihan, mereka sama sekali nggak boleh off. Hmm, Mereka sama sekali nggak boleh libur. mm. Harus hadir Mm. pada saat pelatihan itu. Nah habis itu, nah berjalanlah sampai sekarang saat Mm. ini. Ya. Kita adakan seperti Mm. itu. Berarti salah satu juga mungkin HR matrix ya teorinya Pak Betul, adalah selain kehadiran saat produksi juga yang betul. terpenting adalah kehadiran saat melakukan pelatihan dan Melakukan pengembangan itu pelatihan, ya harus betul, hadir karena harus itu hadir. menentukan bagaimana Kualitas eh, output yang akan iya output karena dihasilkan. kan memang kalau melihat dari segi pentingnya SDM di PT Betul. Alam Puri itu menurut sangat penting ya Pak ya karena Sangat penting sekali. semua kualitas produk yang Betul, dihasilkan itu tergantung bagaimana SDM tadi SDM tadi betul, untuk memproduksinya betul, secara sesuai standar gitu Pak. betul, betul. Kira-kira untuk pelatihan sendiri Pak, sejauh ini berapa kali biasanya Pak pelatihan yang diperlukan lah untuk seluruh apoteker, misalnya bisa pelatihan eksternal, Iya, mungkin pelatihan internal dari Bapak atau dari iya, apoteker sendiri gitu untuk betul. tenaga produksi yang ada saat ini Pak. Kalau untuk pelatihan yang reguler, Mm-mm. kita minimal 3 bulan sekali. 3 bulan Itu yang sekali. reguler. Heeh. Yang reguler pokoknya tidak ada kendala atau kondisi apa di lapangan, kita tetap adakan pelatihan itu 3 bulan untuk sekali. mengingat, merefresh, merimain Mm-mm. pikiran-pikiran karyawan itu Hmm. kembali ke SOP. Mm-mm. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalnya ada produksi misalnya, beberapa minggu sebelum produksi, kita lakukan intens pelatihannya. Hmm. Kita lakukan intens apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan pertama, bahan apa yang harus kita Hmm. masukin pertama, habis itu setelah produksi terjadi, apa yang harus kita lakukan, di mana disimpan hasil produksi, Mm. bagaimana penyimpanannya, itu kita tekankan Mm. seminggu, seminggu sebelum kita produksi itu. Mm. Baik, Nah, berarti penting sekali ya Pak. penting sekali, Berarti sangat penting sekali. untuk mereview apakah pelatihan dan pengembangan yang diberikan itu Iya, sangat berdampak itu bagaimana kalau di sini Pak caranya mereview apakah sangat berdampak pelatihan yang diberikan betul. atau mungkin ternyata setelah Bapak nilai atau misalnya apotekernya menilai oh Hmm. ternyata kita kurang pelatihan ini gitu. Hmm. Bagaimana Bapak caranya mereview apakah pelatihan yang diberikan itu sudah sesuai dengan Betul, kebutuhan dari betul. karyawan gitu Pak. Kalau dari mereviewnya itu kita lihat dari data HR matrix-nya dia. Hmm. Dari data HR matrix dari periode ke periode kan ada dia di Hmm. sana. Periode pertama misalnya, oh absensinya kurang ini. Hmm. Habis itu periode ketiga misalnya, eh, oh gininya kurang ini, pelatihan Hmm. pengemasannya ini kurang. Berarti Nah, lihat dari produk yang dihasilkan juga ya Pak produknya ya? ya dari sana Mungkin kita ya? lihat, oh ini yang dikurang-kurang. Baru setelah kita melakukan produksi yang akan selanjutnya Mhm. itu kita tekankan lagi. Oke oke, berarti dilihat Nah, dari produk juga ya bahkan yang produk juga. dihasilkan, berarti kita Iya, kalau pengemasan misalnya kurang rapi, berarti ditekankan kembali betul, pelatihan ditekan selanjutnya kembali berarti ya? latihannya. Karena kadang-kadang kan kita secara metrik itu kita ukur misalnya dalam 5 menit dia Mhm. bisa membuat 2 kemasan misalnya. Mhm. Tapi setelah dalam perjalanan ternyata dalam catatan kita, oh kok bisa satu dia buat, bisa satu apa yang kendala. Oh. Nah ternyata pada saat pelipatan itu dia Mhm. belum paham Mmm. gitu. Berarti Itu harus kita tekankan indikatornya lagi. spesifik berarti mungkin jumlah produk yang Dihasilkan. dihasilkan juga ya Pak ya menjadi Betul, betul indikator? itu yang jadi indikator. Heeh. Misalnya sekali produksi kita misalnya bisa menghasilkan 2.000 dalam seminggu gitu Mhm. misalnya. Tapi kok dalam seminggu kita hanya bisa 1.500. Berarti kan Oh. ada sudah kecomplangan lagi Iya. 500 botol itu kan. Heeh. Bagaimana ini? Nah, setelah itu kita Mmm. lihat catatan hariannya itu. Mhm Oh, si mhm. A, oh dia ada kesalahan pemasangan label. Mhm mhm. Oh, si B, oh ada kesalahan pada waktu wrapping Iya plastiknya. iya iya. Nah, itu kan kalau dikumpulin nah, waktunya lama kan? Iya. Jadinya kan berkurang produktivitasnya. Iya. Nah, dari sana kita lakukan apa namanya? Tolak ukur dan Mhm. pengambilan keputusan untuk produksi selanjutnya. Mhm Seperti itu. mhm.
Oke, baik. Mungkin terkait pentingnya SDM di UMKM herbal itu mungkin sangat penting dan perlu diberikan HR matrix itu ya Pak Betul, untuk menilai bagaimana sebenarnya fungsi-fungsi betul, dari sumber daya manusia di UMKM itu betul, sendiri begitu betul. Pak. Mungkin terakhir untuk HR matrix Bapak, bagaimana kira-kira turnover atau retensi karyawan di sini Pak, atau seberapa banyak sih mungkin karyawan, apakah ada yang resign, apa bagaimana kalau di Alam Puri sendiri, kalau memang bisa dijabarkan secara umum lah untuk Iya, pemirsa Pak? justru dengan adanya apa namanya metode hiermetik ini, Mm-mm. itu mengurangi lebur turnover-nya dia. Oh, mengurangi ya Pak ya? Iya, lebur turnover-nya mengurangi. Karena pada awalnya, kenapa mereka tuh menjadi takut, menjadi bosan atau gimana dalam produksi itu? Karena mereka belum tahu spesifik SOP kegiatan Hmm, dalam proses produksi sampai pengemasan itu. hmm, Tapi kalau dia sudah tahu detailnya dan keberhasilan dia membuat produk itu hmm, dengan kualitas yang sesuai dengan harapan kita, dia makin semangat dia gitu. iya. Semakin bersemangat Iya dia. Pak, berarti ada gini nggak Pak, kalau di Lampuri mungkin tidak belak-belakan berapa gitu misalnya, pasti ada reward and punishment kan Pak, mungkin menjadi motivasi karyawan untuk berkarir ke depan gitu Oh loh pasti, Pak. pasti itu ada rewardnya. Dia Mm-mm. pasti ada rewardnya. Nah, untuk itulah makanya penting sekali pencatatan Ah, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat produksi maupun pengemasan sehingga itu. fair ya hasilnya Pak, misalnya Sehingga hasilnya lebih akurat dia. akurat dan fair Lebih gitu akurat, tidak ini betul. ya. Karena kalau kita tidak pakai metode itu, kita meraba-raba. Iya ya. Oh, produksinya menurun. Oh, kira-kira ini karyawannya kayaknya kecapean seperti itu. Nah, kan jadinya Hmm, menerawang gitu. Tapi mm-mm. kalau sudah ada data kuantitatif itu, sudah pasti seperti Iya, ini penyebabnya. mungkin akan memberikan reward juga Reward lebih ya, akurat, betul lebih dan mungkin akurat. karyawan juga ingin misalnya komplain atau apa, kan kita sudah memiliki data yang jelas Betul. berarti gitu Dan di Pak. samping itu karyawan mempunyai keuntungan di sana dia sifat bersaingnya lebih Hmm, fair dia. bersaing secara sehat tentunya Pak Secara ya. sehat, betul. Karena kalau tidak, mereka akan berandai-andai, ah orang bapak itu senangnya sama dia, makanya Iya dia benar. dikasih penilaian yang bagus kan gitu. Heeh. Tapi kalau ini dia melihat penilaiannya secara objektif seperti Mm-mm. itu, mereka jadinya lebih semangat. Mm-mm. Oh iya, saya kurang di sini, saya kurang di sini, ya. Iya. Jadinya terpacu dia. Iya, benar sekali, Pak. Gitu. Berarti selain misalnya apoteker, tim produksi, kira-kira ada SDM lain apa ya, Pak, untuk di UMKM di Alam Puri sendiri? Kalau kita secara garis besar ada satu tim apoteker yang Mm-mm. memimpin dalam proses produksi itu, habis itu tim produksi, habis itu tim pengemasan. Hmm. Tapi sebelum itu kita ada tim yang dalam hal ini mempersiapkan bahan baku. Hmm. Nah, di mana yang mempersiapkan bahan baku ini dari 74 rempah-rempah Iya, itu, sangat banyak, Pak. Jadi betul, butuh ini khusus tahu bahkan betul, namanya apa gitu khusus kan? tahu kan di samping itu pemberlakuannya kan beda-beda Iya. itu dari masing-masing simplisia itu. Nah, kebetulan dari 74 rempah-rempah itu, kalau nggak salah saya hitung kemarin sekitar 26 spesies kita bisa kembangkan sendiri. Sendiri. Berarti Sendiri. ada tim gininya juga ya, Pak, Ada untuk untuk perawatan perawatan istilahnya ya tukang tukang kebunnya itu. kebunnya. Ada perawatannya. Jadinya Hmm. kita sulap properti pondok wisata yang dulu ada tanaman mewah-mewah, anggrek segala macam. Nah, sekarang herbal, hampir Herbal. 26 jenis kita bisa kembangkan. Hmm. Nah, itu pun kita adakan pelatihan juga buat mereka, terutama dalam perawatannya. Yang paling penting itu pasca panennya itu. Mm-mm. Itu yang paling betul-betul keterampilan keahlian. Mm-mm. Karena kalau salah sedikit, kita telat bawanya ke P4TO untuk Mm-mm. pengeringan bahannya itu, dia Iya, akan nggak bagus benar sekali, Pak. kualitasnya. Berarti selain ada tim produksi, kemudian aja yang terpenting juga tadi seperti menjaga tanamannya itu, Betul, kemudian pengolahan pasca panen seperti ya, apa. Mungkin betul. ada tim marketingnya juga, Pak. Kalau Kalau tim marketing ya, tim tim marketing marketing juga ya. udah pasti itu, Nah, sudah makanya pasti. tim Karena marketingnya. suatu perusahaan kalau tanpa marketing itu kan sama dengan berperang tanpa senjata. Benar sekali, Pak. Itu harus penting itu, senjatanya ini harus tajam kan. Ya, benar. Ah, Berarti tim marketing juga menjadi peranan penting ya, Pak, kalau anggap dah menjual ya, menjual produk sendiri, menjual, selain tadi seperti Bapak jelaskan udah ada tim produksi, kemudian apoteker betul, yang betul. memiliki SOP terstandar sendiri. Mungkin kalau tim marketing kan agak beda ya, Pak, untuk Beda, bagaimana penanganan sumber daya manusianya betul. gitu, Pak. Mungkin bisa diberi tips mungkin Pak untuk UMKM-UMKM herbal lainnya,
bagaimana sih cara mungkin berhubungan dengan HR Matrix, bagaimana cara mengukur mungkin kinerja dari tim marketing Betul. mungkin dari PT Alampuri. Kalau dari sisi marketing itu lebih mudah kita menghitungkannya. Lebih mudah ya Pak Lebih ya? mudah menghitungnya karena dia terpacu kepada angka-angka kuantitatif semuanya. Ya, sales mungkin ya Pak ya? Sales kemana dia, kalau sales call kemana, feedbacknya apa, seperti itu. Kalau dia misalnya mau pamerannya kemana, habis itu feedbacknya apa, seperti itu. Nah itu lebih mudah diukur. Diukurnya dengan apa? Dengan hasil penjualan yang dia peroleh. Biasanya kalau di Alampuri sendiri per bulan atau gimana Pak untuk mereview kinerja dari tim marketing? Kalau untuk mereview itu kita ada sistem 3 kali penilaian selama setahun itu. 3 kali. Berarti setiap bulan ada penilaiannya, habis itu per triwulannya ada, habis itu per semesternya ada. Berarti itu dinilai, berarti ada indikatornya yang seperti Bapak sampaikan, mungkin lebih mudah ya Pak, karena kan terkait penjualan ya, terkait langsung jumlah produk terjual atau enggak, berapa omset lah bisa dibilang begitu ya. Berarti itu indikator atau HR Matrix untuk tim marketing gitu. Mungkin kalau tim marketing sendiri itu ada pelatihan khususnya nggak Pak kalau di sini? Apa memang di awal sudah dicari mungkin spesifikasi SDM yang menduduki nanti jabatan tim marketing itu seperti apa mungkin di awal perekrutannya ataupun nanti diberikan pelatihan atau bagaimana Pak? Kalau untuk itu memang tetap kita mengacu ke HR Matrix-nya. HR Matrix-nya. Tetap kita mengacu ke sana. Habis itu kapan kita harus merekrutnya. Kayak bagaimana pengalaman yang harus kita rekrutnya. Iya benar, spesifikasinya khusus berarti ya Pak ya? Betul, itu khusus. Habis biasanya itu apa tuh Pak? Cost-nya untuk karyawan berapa, itu kan tetap ada hitung-hitungannya itu. Nah kalau sudah ada seperti itu, mereka masuk kita rekrut, baru kita mempelajari masalah product knowledge-nya. Berarti kalau sebenarnya dari proses rekrutmen awal itu kalau berdasarkan spesifikasi masing-masing, anggap misalnya jabatan, bisa dibilang itu sudah khusus, misalnya apoteker pasti ada Bapak membuat spek khusus ya, misalnya harus S1 pasti apoteker. Kalau tim produksi kan dianggap diakuisisi lah Pak ya, misalnya yang dari itu. Kemudian kalau tim marketing berarti dari awal Bapak sudah menaruh nih spek khusus nggak Pak? Bapak menjadi tim marketing itu seperti apa? Atau sudah berpengalaman berapa lama? Bagaimana Pak? Waktu saat merekrutmen tim marketing? Memang pada saat merekrutmen itu kita ada sedikit memang yang kita tekanan kayak pengalaman segala macam, memang itu kita tekankan. Tapi kembali di sini yang poin yang kita cari itu adalah semangat kerja. Itu yang awal ya Pak ya? Itu yang paling kita kalau di kuncinya. Karena kalau kita juga mencari mereka lulusan terbaik, S1, S4, habis itu pengalaman di sini 10 tahun, di 10 tahun. Tapi kalau semangat kerjanya nggak ada, teamwork leadernya itu nggak ada, kan nggak bisa nyambung. Nah, itu yang menjadi mungkin hal yang unik juga Pak. Mungkin bagaimana sebenarnya kalau kita merekrut orang, gimana kira kita tahu semangat kerjanya itu tinggi Pak? Apakah di review setelah mungkin masa onboarding, percobaan atau bagaimana biasanya Pak kalau kayak gitu Pak? Kalau selama ini yang kita terapkan di sini, khususnya saya di Alampuri atau di Alam Hotel Group yang saya terapkan, memang untuk formalitas saya nomor 2 kan. Formalitas ya Pak, maksudnya dari segi pendidikan lah ya? Pendidikan, segala macam. Dan karena kenapa saya nomor 2 kan? Saya pasti yakin orang itu melamar ke sini udah pasti pegang itu kan. Benar. Nggak perlu kita tanyakan lagi. Nah habis itu yang paling saya stressing pada saat kita interview itu adalah semangat dan loyalitasnya. Karena kita tahu kalau orang yang bersemangat dan loyalitasnya dari pada saat interview kita sudah tahu. Dari interview itu ya Pak, berarti dilihatnya ya. Dan kuncinya kalau pengalaman saya dapat pengalaman juga ini dulu pada saat pertama kali interview sama orang Filipina waktu di cruise itu, yang dia tanya itu bukan spesifik job saya, nggak pernah dia nanyain spesifik job saya apa. Kamu mau jadi ini apa yang kamu ketahui? Nggak itu dia tanyain, justru dia tanyain yang beda. Saya ditanyain hobi. Habis itu kenapa kamu suka hobi gini? Dari sana kita tahu kalau orangnya pada saat menjawab itu nervous, apalagi gugup, itu akan kelihatan dia semangat kerjanya kurang. Itu. Tapi kalau di sana dia meyakinkan, oh saya bisa Pak, saya hobinya begini, semua gini. Itu kita sudah dapatkan poin pas, oh ini orangnya bersemangat. Berarti dari proses
seleksi ya Pak ya. Seleksi Sudah ada sudah kayak ada seperti itu. poin-poin khusus yang Poin Bapak sudah akan ada. nilai. Bahkan Sudah pertanyaannya ada. pun untuk penilai itu tidak spesifik ke job desk-nya, Iya, malah ke betul. kayak hal-hal lain yang mungkin menjadi hobi, terus Betul. mungkin suatu case mungkin Iya. misalnya kalau Anda begini atau bagaimana Betul. gitu, untuk bagaimana mengatasi masalah. Paling-paling kita di sana persentase ya, kita untuk ke apa namanya, ke main job-nya paling-paling 30% yang kita tanyain. Oh, sisanya itu Sisanya itu terkait. kita tanyain, kita hire dari dia sendiri. Hmm. Hobinya apa, habis itu situasi kondisinya terutama. Mm-mm. Kadang-kadang ada anak-anak yang mendaftar misalnya saya masih kuliah Pak, masih gini 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 gini, Mm-mm. ya segala macam ya. Mm-mm. Di sana kita tekanin, kamu memang bisa kuliah, habis kuliah datang Ya. pulang jam sekian, lagi kerja ya kayak gini gini, kamu memang bisa gitu. Mm-mm. Kalau dia di sana memberikan jawaban yang meyakinkan, bisa Pak, saya bisa Pak. Tapi kebanyakan yang saya interview selama ini berhasil semuanya. Berhasil semua. Maksudnya yang Bapak luluskan interview gitu ya Pak ya, maksudnya Betul. setelah menduduki Betul. jabatan di ini. Berarti Bapak sudah menduduki jabatan HR manager itu berapa lama Pak? Dari yang ini ya, dari hotelnya sendiri berdiri kan? Hotel Kalau dan dari villa. hotelnya berdiri itu kurang lebih sekarang udah 25 sampai 25 tahun. 25 Sehingga tahun. tapi memang agak berbeda kondisi Beda ketika sekali. untuk mengelola lah SDM di produk herbal berarti ya Pak ya. Antara hospitality memang jauh beda. Jauh beda. Jauh beda sekali. Karena kalau di produksi dia kan sudah ada SOP, kepastian yang baku dia. Iya. Ya mungkin kita hanya mempoles-poles sedikit keterampilan yang perlu kita tambah di sana, keterampilan seperti itu. Tapi beda dengan hospitality. Kalau hospitality itu kan memang keluar dari hatinya sendiri. Kalau hatinya dia lagi ngedumel, apapun yang kita suruh buat pasti hasilnya akan turun kan, seperti itu. Beda dengan yang diproduksi, apa yang dia buat, kalau mereka sudah terampil cekatan dalam 1 menit dia bisa bungkus 10 gitu misalnya, kan bedanya seperti itu. Nah dari pengalaman itu yang kita terapkan di Minyak Prabu sampai saat ini ya setengah lah. Sampai saat ini sudah berapa tahun ini. Dari proses izin edar 2002 sudah hampir 3 tahun sudah jalan ya. Mungkin tadi kita bicara mengenai bagaimana HR Matrix ya Pak ya, mungkin sudah diterapkan mungkin. Betul. Tapi mungkin teorinya mungkin baru setelah ini mungkin kita diketahui gitu. Jadi sebenarnya HR Matrix itu sebenarnya penting untuk bagaimana sangat kita penting mengelola ya Pak ya, mengelola kinerja dari sumber daya manusia yang ada pada suatu perusahaan gitu Pak. Mungkin dari data, kan kalau bicara HR Matrix itu kita pasti bicara data ya Pak ya. Data. Nah dari data itu pasti kita seperti yang Pak Kadek sudah singgung tadi, pasti kita akan memutuskan suatu keputusan untuk bagaimana keputusan ke depan untuk mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Mungkin kita bicara tentang people analytics jadinya setelah kita tahu HR Matrix itu Pak. Nah kira-kira Bapak bagaimana cara Bapak membaca data itu? Bagaimana misalnya ketika produksi, misalnya tadi Bapak bilang, bagaimana misalnya orang-orang itu timnya Bapak mengemas, mungkin penurunan output produksinya gitu. Kira-kira bagaimana kiat-kiat Bapak untuk mengatasi lah misalnya terkait permasalahan itu Pak? Kalau misalnya kejadian lah seperti itu gitu misalnya. Atau mungkin ada indikator lain yang mungkin dari HR Matrix yang mungkin menjadi acuan untuk perbaikan ke depan gitu Pak. Betul. Nah, kalau mengenai proses teori people analytic itu mereka prinsipnya kan mengumpulkan data-data itu, data yang sama yang diolah lebih jauh sehingga menjadi suatu keputusan. Keputusan ini yang merupakan keputusan yang akan dipakai untuk pengembangan SDM, produktivitas, sehingga mengarah ke tujuan produksi itu sendiri. Tujuan produksi apa misalnya? Peningkatan produktivitas tenaga kerja, habis itu peningkatan produksi, habis itu mengurangi cost operasional, seperti itu kan. Nah, dari people analytic ini kami terapkan di Alampuri khususnya, dari angka per angka yang kita kumpulkan dan kita collect dan kita analisis dari data-data tersebut akan menimbulkan angka-angka metrik atau statistik ya yang bisa dijadikan acuan untuk penilaian terhadap suatu kinerja karyawan atau kinerja orang kan. Nah, setelah kita mengumpulkan data itu dan menemukan data-data kuantitatifnya itu akan kita terjemahkan ke dalam bahasa penyampaian ke karyawan. Ya,
Dalam hal ini misalnya kenapa produktivitasnya turun, hasil gininya turun. Dilihat dari data-data yang kita catat, oh ada pencatatan dia banyak Iya, absen berarti harus karena cari tahu nggak Pak? betul Penyebabnya apa? Kan gitu Pak ya? penyebabnya. Dari catatan absen, dia terlalu banyak absensi. Mm-mm. Alasannya apa? Oh, ini dia ada sakit, dia ada Hmm. kegiatan banyak, ada misalnya pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, tapi dia tidak konsentrasi Mm-mm. pada saat produksi. Nah, dari data itu kita kumpulin. Nah, setelah kita tahu penyebabnya itu, kita akan adakan review kepada yang bersangkutan, dan setelah ada apa namanya suatu keputusan atau reviewnya tersebut, kita akan ajak dia bicara. Berarti secara personil, maksudnya secara individu ya Pak ya? Secara individu. Memang kita lakukan hal seperti ini secara individu, sebab biar tidak menjadi kesenjangan antara yang lain. Mm-mm. Artinya kesenjangan yang lain, misalnya kita memanggil si A, Mm-mm. dan si B, si C ini akan bertanya, oh dia dipanggil karena dia absensinya banyak. Karena dia ceroboh pada saat pengemasan gitu misalnya. Nah, kalau kita panggil mereka secara bersamaan, itu kan terjadi kesenjangan di antara mereka. Makanya kita panggil satu-satu, kita ajak bicara pelan-pelan, kenapa kamu banyak absen, seperti itu. Nah, kalau dia bisa jelaskan secara logis, kita mungkin terima. Artinya, oh ya Pak, mohon maaf, saya waktu itu nggak hadir karena ada upacara, ada sakit, ada apa, seperti macam. Nah, di sana kalau memang masuk akal dan disertai bukti-bukti pendukung, apalagi ada surat keterangan dokter segala macamnya, kita akan akomodir ya. Akomodir ya, maksudnya Ya, masih dimaklumi dengan alasan kita akan seperti itu, maklumin. begitu. Kita akan maklumin. Cuman kita jelaskan sama dia, karena target produksi kita sekian per hari per bulan, jadinya kira-kira kamu masih mampu nggak, sanggup nggak untuk melakukan hal ini? Ya, berarti itu untuk antisipasi ke depan. Antisipasi Jadi ke setelah depan. tahu mungkin absensinya gini, berarti kita tahu apa yang terjadi pada orang itu, Betul, kemudian kita tanyakan mengapa betul. alasannya. Berapa Tapi alasannya? tetap diantisipasi ya Tetap, Pak, supaya tidak mengganggu lah tetap output produksi output gitu ya Pak ya. produksinya. Iya. Dan yang lainnya lagi, pada saat kita panggil itu, kita memang pada saat itu kita jelaskan dari data-data Hermetric yang kita kumpulkan, ada beberapa kesalahan yang kamu buat pada saat produksi. Oh, ini ada salah satunya dalam pelabelan kamu kurang teliti, sehingga hasil yang kamu produksi itu akan dibuka lagi, diulang lagi. Nah, itu kan butuh waktu lagi dan cost lagi kan. Nah, di sana kita jelaskan apa alasannya di sini. Oh ya Pak, kadang-kadang saya dalam bekerja kurang konsentrasi. Habis itu jadinya pada saat perekatan agak mengsong, dia sedikit agak kurang maju gitu misalnya, itu yang menyebabkan kemasannya jadi begini Pak itu. Oh. Nah, saya maklumin hal itu. Kalau memang kamu seperti itu kendalanya, kita akan kumpulin. Oh, ini kendalanya seperti ini. Nah, nanti setelah semua kita lakukan review itu, kita kumpulin. Oh, ini yang sekian orang ini mengalami masalah pada saat pengemasan. Dia kurang konsentrasi dan kurang terampil gitu. Nah, ini yang kita lakukan intens ke depannya, ambil keputusan. Oke, ini kita lakukan pelatihan lagi lebih intens. Nah, bagaimana tip-tip dia pada saat waktu buka kemasan, waktu saat melipat, dan saat mengelemnya itu. Biar pas. Nah, jadinya kalau sudah kita lakukan dengan intens itu, kita kan yakin pasti produktivitasnya lebih tingkat. Iya. Nah, itu salah satu contohnya misalnya. Berarti susah ya Pak kalau HR manajemen apa gimana Pak? Karena terkait nyangkut orang, apa memang dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Karena memang sih seperti disertasi saya, skripsi saya waktu tahun 2006 itu tentang motivasi pengembangan pelatihan terhadap produktivitas karyawan itu. Memang di sana yang berperanan terhadap produktivitas karyawan itu dari 100% itu, 70% itu motivasi. Motivasi di kerjanya gitu ya Pak ya? Motivasi itu kan ada dua dia, motivasi non financial, motivasi financial. Iya benar, terkait kompensasi Betul, juga berarti Pak. betul. Dari 70% kompensasi finansial itu, motivasi itu kita anggap 100%, 70%-nya dari non financial, 30%-nya malah saya bukan, tahu juga Pak. 70%-nya finansial, 30%-nya non financial. Nah, itu
Habis itu dari sisi pelatihan dan pengembangan itu kurang lebih 30% dia berpengaruh terhadap produksi. Tuh. Makanya dari data-data kuantitatif itu kita tahu, oh berarti motivasi finansialnya perlu Iya, diperhatikan. benar. Itu pasti harus kan, Harus. sudah Jadi nomor mutlak. satu, Jadi Pak. Kalau nomor misalnya satu, biasanya betul. nih, apalagi Gen Z atau Bapak nanti akan merekrut mungkin tim marketing yang mungkin Betul. sasarannya akan Gen Z, pastilah nomor satu itu. Dan juga biasanya itu yang di tujuannya Gen Z dalam Betul. bekerja itu bagaimana life balance-nya, Life Pak. Kalau balance-nya, zaman sekarang betul, itu menjadi betul, nomor satu betul, juga, Pak, selain betul, finansial gitu. betul, Berarti memang perkembangan zaman itu juga membawa perubahan dalam betul. bagaimana manajemen sumber daya manusia, Pak. Mungkin kalau dari segi finansial juga dari segi life balance juga Life menjadi balance-nya tantangan mungkin ke betul. depan kalau Bapak akan merekrut kemungkinan, Pak. Kadang-kadang itu juga kita jadi faktor pertama loh dalam merekrut mereka, terutama motivasi finansialnya. Oh, Kita ya, memang ya, ya. mengajukan pertanyaan kepada mereka, misalnya kamu bergabung ke kita, kamu hanya dapat gaji sekian, kamu sanggup nggak? Nah, hal seperti itu kadang-kadang bisa membangkitkan produktivitas mereka. Ya. Kalau mereka memang produktivitasnya tinggi dan ingin belajar terus, pasti mereka mau. Kira-kira kalau kayak gitu, mungkin karena kita juga tadi membahas topik ini juga, Pak, kompensasi gitu, Pak. Apakah misalnya, kan karena Bapak juga mungkin skripsinya juga terkait itu ya, Pak ya. Nah, bagaimana Bapak mengaplikasikan bahwa kan Bapak 70% tadi kalau nggak Betul, salah itu bahwa betul. motivasinya adalah finansial. Finansial. Bagaimana Bapak mengaplikasikan motivasi itu untuk penerapan umum lah di Alampuri, apakah kenaikan berjenjang, apa bagaimana, mungkin untuk tips-tips untuk UMKM lain kan, karena juga sangat penting juga, Pak, untuk Betul. bagaimana motivasi dari tenaga kerja yang ada gitu, Pak. Betul. Kalau dari sisi motivasi memang kita khususnya ya yang finansial kita memang mengacu kepada aturan pemerintah dulu. Nah, kita mengacu pada aturan pemerintah dulu karena itu kan sudah umum orang tahu. Ya. Dan mereka pun sudah tahu secara umum bahwa basic standar UMK atau UMR itu seperti ini gitu. Nah, kita mengacu ke sana. Nah, setelah kita mengacu ke sana, baru kita adakan reward dan penambahan motivasi yang mereka butuhkan pada saat di lapangan sehingga produktivitas mereka tetap stabil dan bahkan terus meningkat. Seperti itu. Misal contoh misalnya, kalau secara motivasi finansial misalnya, kita lihat produktivitasnya meningkat, otomatis penjualan meningkat, ya udah secara gampang-gampang hitung-hitungan tambahin bonus. Bonus ya, Pak, berarti dari seperti gaji itu. pokok. Seperti itu kan. Habis itu kalau misalnya bagaimana, mereka kayaknya kejenuhan ya. Ajakin outing sekali-sekali. Ya, itu perlu juga ya, Pak. Perlu, sangat perlu sekali. Sangat perlu sekali merefresh pikiran-pikiran itu. Nah, dari sana kita dapetin hasil output yang apa yang kita harapkan seperti itu. Dan sekaligus mengurangi lembur turnover yang tinggi. Iya, benar. Betul. Karena kalau nggak itu kita lakukan, lembur turnover-nya akan tinggi. Bahkan kesulitan juga kita yang kesulitan dalam produksi. Kalau lembur turnover tinggi, sekarang karyawan seminggu, habis itu dia berhenti. Habis itu kita merekrut yang baru. Kita kan melatih yang baru lagi. Melatih gimana cara produksi, cara ngemasnya. Nah, habis itu sebulan mereka resign lagi melakukan hal seperti itu. Kalau selama ini gimana, Pak, labor turnover-nya kira-kira di Alampuri khususnya untuk produksi? Astungkara sih pada saat ini berapa tim yang awal sampai sekarang masih tetap. Masih tetap. Berarti cuman ada penambahan lagi 2 kalau nggak salah. Berarti malah penambahan ya, Pak? Malah bukan penambahan lagi 2. Ya, jadinya. Berarti memang harus diperhatikan dari segi kompensasi seperti Pak bilang tadi, meningkatkan motivasi bekerja. Betul. Terus juga jangan disuruh kerja mulu gitu ya, Pak ya. Kerja terus, harus adalah refresh, lainnya outing dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kalau dalam SOP kita kan kadang-kadang kayak di pengemasan misalnya kan, di ruang pengemasan itu kan memang dia agak steril, terkedap segala macamnya kan. Kadang-kadang kita sisipin di sana, kita kasangin speaker atau apa. Jadi kenyamanan. Nah, jadi kenyamanan mereka sambil mereka dengerin musik, sambil bekerja itu jadinya kenyamanan itu buat mereka rileks dan nggak bosan gitu loh. Karena kalau bosan kan pasti lembur turnover-nya pasti tinggi. Iya, malah yang kesulitan perusahaan juga. Betul, apalagi kompensasi finansialnya kurang, ya udah pasti lari go dan ya. Berarti memang harus diseimbangkan ya, Pak, dari semuanya itu, dari kondisi lingkungan. Nah, cuman kita memang harus mengacu juga kepada revenue, pada pendapatan, itu juga mengacu ke sana kan.
kalau memang itu memungkinkan, kenapa tidak? Kan Mm-mm. kita kasihkan bonus sedikit segala Mm-mm. macam. Mm-mm. Cuman tetap kita berpedoman berpaku pada aturan Iya, pemerintah. benar, benar, benar. Betul, seperti itu. UMR maksudnya Pak ya? Ya, kalau Tapi sekarang kan ada bonus juga ya gitu. sekarang kan istilah kerennya UMR, UMK. UMK Gitu. gitu. Tapi terkait itu kan ada bonus-bonus mungkin yang akan didapat oleh Betul, tim bonus. Nah, di produksi. samping itu kadang-kadang kita sisipin bonus apa, misalnya untuk menjaga kesehatannya dia. Dia berhak dapat 1 botol gitu misalnya. Untuk produknya ya, Untuk Pak? produknya, untuk menjaga kesehatan dia di rumahnya masing-masing. Nah, itu kan juga motivasi, berupa motivasi buat mereka kan. Seperti itu. Baik, jadi memang manajemen sumber daya manusia itu bisa dibilang sulit juga tidak, kalau terlalu mudah juga tidak ya Pak, karena Tidak, memang betul. itu seperti seni ya Pak ya. Seni. Seni karena Seni. memang itu bisa case per case itu mungkin dari awal Bapak berkarir Betul. itu pasti Bapak makin lama mungkin, oh ini caranya, Betul. ini solusinya, pasti itu ya Pak, sudah Betul, 25 betul. tahun mungkin berkarir di HR manager gitu. Mungkin sedikit lagi mungkin Pak, kalau misalnya mengenai tadi kompensasi sudah, kemudian juga turnover juga kalau di Alampuri sendiri mungkin bisa dibilang tidak ada lah ya untuk Betul. akhir-akhir ini juga ya Pak ya. Mungkin kalau pelatihan dan pengembangan juga kita sudah bahas itu Pak. Mungkin kalau misalnya kendala-kendala mungkin Pak yang selama ini mungkin yang belum di-sharing ke kita terkait mungkin marketing atau produksi juga boleh Pak. Mungkin tips-tips terkait bagaimana produksi untuk produk herbalnya, mungkin kiat-kiat permasalahan yang ada ataupun solusi yang akhirnya Bapak temukan terkait produksi herbalnya gitu Pak. Kalau untuk secara keseluruhan memang ya semuanya pasti memang ada kendala. Iya. Cuman tergantung kita gimana caranya mengatasi kendala tersebut. Sebagai contoh misalnya di ruang di produksi kadang-kadang kita mengalami kendala masalah bahan baku. Bahan baku karena itu kan lumayan banyak 74 rempah-rempah. Habis itu kadang-kadang mudah kita dapetin bahan bakunya, kadang-kadang tidak gitu, kadang-kadang kita harus beli dari luar pulau seperti itu. Itu yang kendala kita hadapi saat ini. Tapi bahan yang sudah kita bisa kembangkan sendiri, itu Asongkara kita nggak pernah kekurangan. Kita nggak pernah kekurangan. Itu kalau dari sisi produksinya. Kalau dari sisi marketing kita memang ini produk baru, newcomer, jadinya butuh sedikit kerja keras untuk membangun, membranding produk ini. Karena kita sudah tahu sekali ada top-top branding produk seperti ini. Nah, cuman memang sih dalam hal ini ya bukannya mengagumin produk sendiri ya. Harus itu Pak. Tapi kan kualitasnya memang terjamin. Betul. Kita berani jamin produk kita di sini itu karena pernah kita tantangan pada salah satu reseller produk lain lah kita bilang kan. Kita tantangan yang terkenal. Kita tantangan sama beliau, Pak mau nggak kita coba tes produk head to head dengan satu penderita. Silakan Bapak ada cari penderitanya. Apakah dia berupa gatal-gatal di jamur, silakan Bapak nyari. Kita tes produk kita masing-masing. Udah berani mereka? Berani. Iya. Karena memang dari testimoni yang kita dapatin daripada konsumen sampai saat ini, lumayan ya. Anti-aging, anti jamurnya itu tinggi sekali. Dan itu pun sesuai dengan hasil tes lab BP POM. Walaupun kita nggak dikasih hasil labnya sama BP POM, cuman memang kita dikasih sedikit bocorannya gitu. Kalau produknya ini bagus, ininya Pak anti jamur sama antiseptiknya tinggi ini. Ini bagus untuk luka, untuk bakar segala macam, kulit itu tuh. Nah dari sana kita tahu. Dan di samping itu testimoni real yang nyata itu memang betul seperti itu. Gitu kita nggak buat-buat. Iya. Makanya berani kita membuatkan tagline dia minyak Prabu itu istilahnya memberikan bukti, bukan janji ya Pak ya. Betul. Bukti. Jadi bisa di ini Pak mungkin ke pemirsa untuk produknya ini bisa dibeli di mana Pak kalau misalnya kalau untuk produk ini sudah tersedia di medsos, di Shopee, di Lazada itu sudah tersedia. Dan di beberapa supermarket sudah masuk, di Bintang. Di Bintang ada juga masuk, Pak. Mungkin teman-teman yang area Denpasar, masuk kalau dia. misalnya mau beli langsung bisa ke sana. Bisa. Kalau datang juga langsung ke kita di Alampuri bisa. Nah, Alampuri di mana Pak lokasinya biar bisa? Kalau Alampuri ini ada di ujung utara kota Denpasar,
letaknya di Desa Penatih, Kelurahan Kecamatan Denpasar Timur. Nah, Dan dia berada di daerah Segitiga Mas. Artinya Segitiga Mas dekat dengan Badung, Tabanan, dan Gianyar. iya. Dia posisinya di tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi cukup gampang bagi para Iya. konsumen untuk Mungkin mencari. bisa di Google Map, zaman sekarang kan tinggal Google Map ya Pak ya, Tinggal bisa Google Map, ininya ya cari. Prabu Oil tinggal di Google Map dia pasti akan langsung tertuju ke sini. Heeh. Nah, itu yang mungkin dari kami dari Minyak Prabu, dan mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih baik ke depan. Dan sekaligus bisa mendongkrak PAD dari Benar. pemerintah, di samping itu bisa merekrut tenaga kerja yang lebih Lebih banyak. banyak begitu Pak. Karena memang kalau kita analisa untuk produk-produk herbal memang banyak sekali di Bali. Iya. Banyak, tapi banyak yang tidak tahu gitu. Banyak yang tidak istilahnya ngeh manfaat-manfaatnya kayak dia apa seperti itu. Nah, kadang-kadang di depan mata, di depan rumah dia tertanam sendiri gitu. Tapi kita nggak tahu manfaatnya untuk apa. Dan di samping itu cara mengolahnya bagaimana, itu yang kadang-kadang nggak diketahui oleh masyarakat. Iya, apalagi sebenarnya kita di Bali itu kan kita lekat dengan budaya-budaya usada Bali budaya-budaya dan segala usada macamnya, Bali Pak. Sebenarnya kita harus sebagai generasi-generasi muda juga harus membangkitkan kembali budaya-budaya lama. Mungkin juga dulu kakek nenek kita juga ini Pak, pakai minyak gitu kan. Benar. Kakek nenek kita dulu kan nggak kenal namanya paracetamol. Mana ada paracetamol, ada bodrek itu. Paling yang terkenal dulu 2 obat itu aja. Kalau nggak bodrek, puder. Kan gitu. Kalau sekarang sudah macam-macam obat kimia itu. Tapi kan justru efeknya yang berakibat ke tubuh yang lain itu ya. Kalau misalnya bisa menyembuhkan usus hati, ternyata ginjalnya yang diserang. Kan seperti itu. Tapi kalau herbal kan tidak ada. Iya benar. Herbal. Berarti memang produk ini sudah banyak juga dijual ya Pak ya di supermarket. Jadi teman-teman mungkin di Shopee, di Lazada, di Shopee, Lazada tinggal gampang kan. Apalagi zaman sekarang mungkin mager keluar atau gimana, tinggal klik aja gitu. Kita delivery. Delivery gitu. Pokoknya tidur-tiduran di rumah bisa sehat. Gitu. Kira-kira Pak, selain minyak, kira-kira untuk PT Alam Puri sendiri selain minyak Prabu, produk apa yang mungkin akan dikembangkan ke depan? Begini, kalau untuk minyak Prabu, rencana kita di tahun depan Januari setelah keluar izin edar, kita akan masuk di Alfamart Indomaret. Oh, sudah proses ke sana ya Pak? Sudah proses ke sana. Tinggal menunggu proses izin edar. Karena di Alfamart Indomaret dia minta kemasan yang 20 ml. Oh, iya, ini sudah ada kemasannya apa masih menunggu, Pak? Kalau yang sudah terdaftar di BP POM yang 50 sama 100 ml. Kalau ini dia yang 50. Sudah terdaftar ini. Dan ini sudah siap diedarkan. Dan ini sudah masuk dia ke Bintang, ke beberapa supermarket di Bali sudah masuk dia. Di apotek ada beberapa sudah masuk. Nah, rencana kita di tahun depan itu di Januari 2026 itu sudah masuk Alfamart ya. Alfamart Indomaret, dan kita sudah adakan negosiasi dengan pihak company tersebut. Cuman kendala kita izin edar masih menunggu. Oke. Ya. Karena dia ingin kemasan lebih kecil ya Pak? Lebih kecil. Dan dia ingin kemasan yang 20 ml sama 10, tapi yang 10 berupa roll on. Nah, karena dari masukan konsumen, roll on itu lebih mudah digunakan. Iya. Jadinya tangan konsumen itu tidak langsung menyentuh ke minyak dia. Dia bisa langsung di perjalanan juga bisa Pak. Betul, di perjalanan juga bisa. Nah, kalau kemasan yang seperti ini otomatis konsumen kan harus kecut dulu di gininya baru diolesi-balikan seperti itu. Kadang-kadang kan takutnya tangannya mungkin mau apa gitu, jadi biar nggak kena juga tangannya, jadi kan langsung ya Pak ya kalau roll on lebih praktis. Tapi kalau dicari untuk dari teksturnya terutama ya, tidak lengket dia. Nggak lengket ya Pak ya. Cocok. Saya sudah pernah coba sebenarnya juga Pak. Mungkin pemirsa habis itu kalau di aroma dia menang. Artinya aromanya tidak terlalu menyengat, tidak seperti produk lain. Produk lain kan mungkin kalau pakai itu dalam seminggu dia bisa bau kamarnya bau minyak itu kan. Kalau ini enggak. Mungkin juga bisa ini Pak untuk misalnya untuk saya gitu yang generasi muda, kadang-kadang kan males ya Pak pakai minyak. Karena kita misalnya mau pakai minyak, nanti keluar. Kira-kira orang tua. Iya benar Pak. Bah ini orang tua nih, orang sakit-sakitan ini. Seperti itu kan. Jadi ini tuh aromanya kan. Ini nggak terasa dia pakai. Dia kayak aroma parfum itu tapi nggak terasa. Iya. Karena kita pakai aromanya ini murni dari Panji-Pangi. Panji-Pangi, Jepun berarti Pak. Jepun. Kamboja ya bahasa Indonesia. Kamboja.
Cuman Kambojanya tidak semua Kamboja. Hmm. Dia khusus Kamboja cendana. Kamboja cendana yang kuning. Kuning ya, yang bentuknya karena kuning. yang cendana yang kuning dia punya efek khasiat obat lebih tinggi dibandingkan daripada yang lain. Ya? Karena kan ada banyak Kamboja putih, merah, pink, hitam itu kan ada banyak. Nah, yang kuning itu lebih berkhasiat ke obat. Makanya kita khusus pakai itu. Nah, inilah yang kita produksi banyak Kamboja di Alampuri. Karena sekali produksi, kalau sekali panen itu bisa 2 kresek sampah besar itu kalau panen itu. Dari kebun sendiri juga dari ya kebun Pak? Sendiri, dari kebun sendiri. Kita nggak gini keluar. Nah, apakah juga kan karena PT Alampuri sendiri juga ada hotel villa Pak? Ya. Apakah produknya misalnya orang mungkin mau book villa itu nanti bisa mendapatkan add-on produk ini apa bagaimana Pak? Kalau justru itu perkembangan kita di marketing. Sudah ada ya berarti sudah ya Pak ada. Kita ada 5 unit di Bali untuk villa properti. Di mana aja tuh Pak? Biar sekalian ini. Pertama kita ada Alam Ubud. Alam Ubud berlokasi di utara Ubud, Kendaraan Tegalalang. Habis itu ada Alam Puisi, Alam Sembu. Dia jadi lokasi di Pejeng, 10 menit dari sana Tapak Siring. Habis itu ada Alam Bidadari di Seminyak Kuta. Habis itu ada Nusa ABC di Nusa Penida. Oh, Nusa Penida ada juga Pak? Di sana strategi marketing kita sudah terapin. Artinya satu, untuk display etalase sudah kita siapin di masing-masing properti itu. Oh, di masing-masing welcome-nya apa di mana? Lobby di apa lobby, di lobby di resepsionnya semua bisa dilihat itu produk-produk. Habis itu kedua, kita memberikan produk secara cuma-cuma kepada tamu. Oh, sudah include dengan harga. Pada saat kita harga promosi. Artinya misalnya contoh, tamu misalnya mau nginap 2 malam, 3 hari. Kalau sudah lebih dari 2 malam, kita kasih 1. Yang produk yang 50 mili. Yang 50 mili. Yang 50 mili. Nah, dari sana feedbacknya banyak lagi. Sampai orang-orang bule, orang Jerman itu tahu dia khasiatnya sekarang. Nah, sekarang kita ada customer beberapa di Eropa yang awalnya itu nyoba dari hotel kita. Dia nginep di hotel, dapat ini, dia pakai, sampai sekarang keterusan. Sebenarnya itu salah satu trik marketing strategi juga marketing. Ya Pak ya? Di samping strategi marketing, karena kita satu, sarana prasarana kita punya. Iya benar. Itu kenapa nggak kita manfaatin? Beda kalau kita nempatin di properti orang, kan kita harus ada negosiasi. Ya, effort lebih lah Pak. Import lebih, habis itu kita ada istilahnya kompensasi kepada tempat itu. Kalau ini kan kita sendiri yang punya tempat. Iya, kita yang ngatur. Betul, kita yang ngatur. Habis itu kalau dari price room rate kita atur di sana juga bisa. Dan di samping itu dari sisi segmentasi konsumen tamunya, dia merasa lebih wah gitu. Saya nginep 2 hari dengan harga sekian, loh saya dapat produk gratis ini loh. Saya dapat ini gratis loh. Nah, seperti itu. Padahal kita sudah hitung di sana kan. Artinya hitung cost untuk minyak berapa, kita sudah sisipin di sana. Sisipkan lah di sana sudah, jadinya. Tapi kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, cuman kelihatannya free for the guest. Dibandingkan misalnya dia membandingkan dengan misalnya hotel yang lain, tidak dapat apa-apa nih, tidak dapat apa-apa. Dia mendapatkan harga lebih mahal. Gitu, ya. Habis itu harga lebih mahal, habis itu properti lebih jelek lagi gitu. Kalau sama sih enggak masalah kan, tapi properti lebih jelek lagi seperti itu. Itu yang kita dapat input masukan dari tamu, karena saya kan kadang-kadang sewaktu keliling ke unit, kita ngobrol sama tamu di restoran, apa yang dia sukai ini. Banyak yang nanyain, itu produk apa itu DPO? Saya lihat ini ada botol-botol kemasan gini-gini gitu. Oh, itu produk kita sendiri, gini-gini herbal dari kita gini. Nah, dari sana kita dapatkan feedbacknya. Gimana gitu. Sampai sekarang sih sudah jalan. Sudah jalan. Ya benar. Berarti memang ada trik-trik marketing, mungkin dari idenya, mungkin dari Bapak, dari tim marketingnya sendiri gitu, yang memang diaplikasikan ke mengenai pemasaran dari produk ini. Berarti mungkin kurang lebih sudah ini Pak, terkait produk ini kira-kira pengembangannya nanti berarti akan dijual ke Alfamart, Indomaret ya Pak ya? Astungkara kita rencana jadwalnya Januari 2026. Januari 2026. Itu sudah mulai masuk dia ke Indomaret. Cuman itu baru rencana ya, setelah izin keluar ini. Karena kita masih proses izin edar yang 10, 20. Nah, kalau itu sudah keluar, mungkin bisa lebih cepat. Nah, iya benar Pak. Mungkin selain minyak Pak, apa akan produksi? Untuk pengembangan ke depan kita sudah ada, cuman memang kita terkendala sekarang masalah perizinannya.
yaitu berupa borehnya. Oh ya, Pak, yang borehnya Boreh ya. Prabu. Nah, memang itu boreh Prabu dari atur kan memang itu yang dilegalkan oleh pemerintah dari BP POM khususnya. Cuman kalau secara modern, boreh itu ya sama dengan lulur, scrub dan seperti itu. Cuman kita modifikasi dia. Dan bahannya itu pun dari minyak Prabu ini, dari bahan-bahan ampas minyak Prabunya ini. Karena itu kan semua Simplicia masuk di sana semua. Ampasnya ini itu kan luar biasa kandungan gininya. Nah, itu yang kita pakai, kita olah. Berarti itu ada tim R&D khususnya, Pak, kalau misalnya untuk ini? Tetap. Memang ada tim khususnya, cuman dalam hal ini kita tidak bisa mengambil semua pekerjaan itu. Khusus dalam bidang pengolahan bahan baku. Saat ini kita masih kerjasama dengan P4TO. Dalam hal pusat pengolahan. Betul, pusat pengolahan pasca panen obat itu. Nah, kita bawa ke sana pasca panennya, kita keringkan di sana. Karena itu kita belum punya fasilitas di sini. Ya, jadi mungkin sedikit tadi membahas P4TO ya pemirsa. Jadi kebetulan saya sendiri bekerja di P4TO di pusat pengolahan pasca panen tanaman obat, dan mungkin jadi tempat untuk pengolahan mungkin Pak Kadek juga sendiri yang juga sudah merasakan manfaat dari P4TO. Karena dari P4TO sendiri kita membantu UMKM herbal terkait pengolahan. Soalnya seperti tadi Pak Kadek ada berapa bahan tadi Pak untuk ininya? 74. Pasti akan kesulitan dalam mengolah pengeringan bahannya. Jadi teman-teman pemirsa bisa dibawa ke P4TO. Ada 3 kabupaten di Kabupaten Tabanan, Baturiti, kemudian Bangli di Desa Pengotan, kemudian di Desa Rendang, Karangasem. Jadi mungkin pengusaha-pengusaha herbal, mungkin adik-adik mahasiswa ingin penelitian untuk pengeringan bahan baku tanaman obat bisa dilakukan ke P4TO juga, Pak. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti menghubungi di kolom komentar untuk kontak selanjutnya gitu, Pak. Mungkin kurang lebih sudah 1 jam ya, Pak. Ya, terima kasih. Terasa waktunya nih. Kita berdiskusi mulai dari tadi bagaimana bisnis kemudian dari saat COVID itu bagaimana usaha pariwisata menurun, Pak. Kemudian bagaimana PT Alampuri itu berinovasi, menghasilkan produk-produk herbal yang berkualitas sehingga bisa juga tidak memanfaatkan pegawai ya, Pak ya. Maksudnya kasihan juga kan, Pak, pegawainya misalnya harus dirumahkan. Kita tahu bahwa kondisi saat itu sangat-sangat bisa dibilang ya hampir semua terpuruk sekali ya, Pak, di Bali. Jadi ini merupakan salah satu inovasi dari PT Alam Group sehingga membentuk PT Alampuri, sehingga membentuklah menciptakan produk herbal dan yang sangat bermutu, mungkin akan dikembangkan dan bisa didapatkan sudah di Shopee, di Tokopedia, kemudian nanti akan di Asukara ya Pak ya, Januari 2026 di Indomaret dia masuk. Kemudian juga kita membahas HR Matrix, Pak. Tadi HR Matrix bagaimana sebenarnya awalnya kita dari UMKM Alampuri sendiri tidak tahu bagaimana ya Pak ya HR Matrix itu, akhirnya setelah produksi jadi tahu ya Pak ya. Betul. Indikatornya apa saja, kemudian melakukan people analytics, bagaimana misalnya mengolah data yang didapatkan. Jadi sebenarnya manajemen sumber daya manusia itu people analytics, HR matrix itu kelihatannya serem ya Pak, tapi sebenarnya sudah diaplikasikan sehari-hari jadinya ya. Iya, kalau dari nama memang serem. Tapi padahal kita sudah melakukannya setiap hari pada saat proses produksi kita. Dicatat sehari-harinya, kemudian setelah dicatat itu diolah. Sehingga menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar akurat lah untuk kinerja dari UMKM sendiri. Gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Kadek sendiri sudah mengalaminya, sudah malang melintang 25 tahun di HR Manager. Mungkin walaupun kondisinya agak berbeda ya Pak untuk mengolah SDM di dunia perhotelan, kemudian juga di produksi herbal begitu Pak. Mungkin ada ini Pak kata-kata penutup mungkin terkait pengolahan SDM di UMKM atau tips untuk teman-teman yang bergerak di bidang yang sama atau bidang lain mungkin gitu Pak. Terima kasih. Mungkin tips dari saya hanya satu, konsisten. Konsisten ya Pak. Konsisten. Konsisten ini penjabarannya luas. Dari UMKM khususnya kalau konsisten itu apa? Kita terus berproduksi. Iya. Kita terus berproduksi sesuai dengan harapan, sesuai dengan SOP yang ada. Terutama kalau misalnya produk makanan, obat, minuman itu misalnya
harus mengacu pada standar BPOM yang Mm-mm. ada. Kalau sudah itu dilakonin, kami yakin pasti bisa berproses. Mm-mm. Mm-mm. Nah, memang semuanya butuh proses. Nah, kalau untuk di sumber daya manusia, dimanapun kita istilahnya mengabdi atau melakukan suatu pekerjaan, itu butuh konsistensi dan disiplin. Mm-mm. Karena kalau itu tidak ada output atau produktivitas yang kita akan hasilkan pasti kurang memuaskan. Mm-mm. Ya, mungkin itu yang saya pesan buat semua. Mudah-mudahan dengan acara ini minyak Prabu lebih berkembang. Iya, benar. Kita tunggu nanti di Alfamart Indomaret terdekat Siap. kita bisa beli. Siap. Baik, terima kasih pemirsa atas waktunya. Cukup sekian dari podcast People and Business kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.